Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Mazmur 6 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Untuk pemimpin biduan, dengan permainan kecapi, menurut lagu yang ke-8. Mazmur Daud. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Kasihanilah aku, Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku, Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar, dan jiwaku pun sangat terkejut. Tetapi Engkau, Tuhan, berapa lama lagi? Kembalilah pula, Tuhan, luputkanlah jiwaku, selamatkanlah aku oleh karena kasih setia-Mu. Sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Lesu aku karena mengeluh, setiap malam aku menggenangi tempat tidurku. Dengan air mataku aku membanjiri ranjangku. Mataku mengidap karena sakit hati, rabun karena semua lawanku. Menjauhlah daripadaku, kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Tuhan telah mendengar permohonanku. Tuhan menerima doaku. Semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut. Mereka mundur dan mendapat malu dalam sekejap mata. Mazmur 6 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Inti dari ayat emas renungan kita adalah: jiwaku begitu gentar, Tuhan, sampai kapan? Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Harapan bagi yang terluka. Ditulis oleh Lisa M. Samra. Mari kita mulai kisah inspiratif. Kebanyakan orang memiliki pada dirinya bekas luka yang tidak dapat dilihat atau dipahami orang lain. Kata-kata yang sangat jujur diucapkan oleh pemain Liga Utama Bisbol, Andrelton Simmons, yang ini memilih berhenti bermain di akhir musim kompetisi tahun 2020 karena masalah kesehatan mental. Saat merenungkan kembali keputusannya, Simmons merasa perlu membagikan kisahnya tersebut guna menguatkan orang-orang yang menghadapi tantangan serupa dan agar orang lain dapat membantu dengan menunjukkan kepedulian.
Bekas luka yang tak kasat mata itu adalah kepedihan mendalam dan menyakitkan yang tak terlihat dari luar tetapi yang masih menimbulkan rasa sakit dan penderitaan yang sangat nyata. Dalam Mazmur 6, Daud menulis tentang pergumulannya yang mendalam dengan kata-kata pedih yang jujur dan apa adanya. Ia merasa merana dan gentar, ia lesu karena mengeluh, dan tempat tidurnya dibanjiri air mata. Meski Daud tidak mengatakan apa yang menyebabkan penderitaannya, banyak dari kita dapat memahami rasa sakitnya. Kita juga dapat dikuatkan oleh cara Daud menanggapi rasa sakitnya. Di tengah penderitaannya yang tak tertahankan, Daud berseru kepada Allah. Dengan tulus ia mencurahkan isi hatinya, berdoa memohon diberikan kesembuhan, penyelamatan, dan belas kasihan. Bahkan dengan pertanyaan, berapa lama lagi, yang membayang-bayangi situasinya, Daud tetap yakin bahwa Allah telah mendengar permohonannya, dan akan bertindak pada waktunya. Pengharapan selalu ada saat kita mengingat siapa Allah kita. Marilah kita renungkan di dalam hati kita, bagaimana cara Anda mengungkapkan pergumulan Anda kepada Allah, di saat mengalami kepedihan emosional yang mendalam. Bagaimana Anda telah mengalami kesembuhan, belas kasihan, dan penyelamatannya. Hal ini patut kamu ketahui. Keterangan pada ayat pertama dari Mazmur 6 menjelaskan bahwa Mazmur itu ditulis oleh Daud, tetapi tidak ada informasi apapun tentang apa yang mendorongnya menulis puisi itu. Menurut The Bible Knowledge Commentary, Mazmur ini termasuk dalam kelompok Mazmur Pertobatan. Daud telah menderita suatu penyakit yang menyebabkannya nyaris mati. Namun, sulit menghubungkan Mazmur ini dengan kejadian tertentu yang kita ketahui tentang hidupnya. Mazmur Pertobatan adalah sebuah kidung penyesalan, dengan pemazmur yang memohon pengampunan. Akan tetapi, Mazmur 6 juga mengandung ratapan yang besar, ketika Daud meratapi apa yang dialaminya dari tangan musuh-musuhnya. Untuk itu jugalah ia memohon kasih karunia dan belas kasihan Allah. Meski kita tidak tahu persisnya apa yang mendorong penulisannya, Mazmur tersebut terasa sangat pribadi, karena sang penulis mengungkapkan kondisi jiwanya apa adanya kepada Allah dan dunia. Menjauhlah daripadaku, Mazmur 6 ayat 9 berkata demikian. Menjauhlah daripadaku, kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Perkataan pemazmur ini hendak menyatakan bahwa dia tidak suka bergabung dengan para musuhnya. Dengan yakin ia memerintahkan musuh-musuhnya untuk mundur. Musuh-musuhnya akan mundur dan mendapat malu. Apakah setelah pemazmur berdoa dan menangis di hadapan Tuhan, semua pergumulannya serta-merta lenyap? Tentu tidak. Pergumulan itu masih ada. Hanya saja keyakinannya berbisik bahwa semua musuh-musuhnya akan mundur dari hadapannya. Mengapa ia begitu yakin? Karena ia tahu bahwa Tuhan telah mendengar setiap tangisnya. Tuhan memperhitungkan setiap air mata yang tertumpah. Tuhan sudah menerima doanya. Itulah hal yang sangat menguatkan batinnya. Tangisan Daud telah diubah menjadi kekuatan. Air mata yang dikatakan orang sebagai tanda kelemahan, ternyata di tangan Tuhan dapat diolah menjadi kekuatan yang besar. Air mata duka cita itu di hadapan Tuhan berubah menjadi mata air sukacita yang tidak pernah habis. Kita dapat melihat bahwa banyak orang yang hidupnya dalam kebenaran, namun banyak musuhnya.
meskipun berusaha menjaga hidupnya dan tindakannya tetap bersih. Namun tidak ada jaminan bahwa ia tidak mempunyai musuh. Menjadi sebuah pertanyaan mengapa orang benar mempunyai musuh. Ada beberapa faktor yang menyebabkan orang benar mempunyai musuh, yakni: pertama, karena musuhnya tidak memiliki hikmat Tuhan. Hikmat bisa datang dari dunia dan dari Tuhan. Hikmat dunia sering memberikan kita jalan yang salah. Bukannya Tuhan tidak mau memberikan hikmatnya kepada kita, tetapi seringkali kita tidak dapat membedakan yang benar dan yang salah. Tetapi Daud tahu cara kembali kepada hikmat Tuhan dan itulah yang dikehendaki Tuhan. Kedua, karena setan menciptakan suasana permusuhan. Setan tidak pernah berhenti menggoda manusia. Itu sebabnya manusia begitu mudah disulut dengan permusuhan antara sesama manusia. Bibit permusuhan yang ada dalam diri manusia akan dengan mudah dibangkitkan jika kita tidak waspada terhadap godaan iblis. Orang percaya yang dengan mudah menciptakan permusuhan dengan sesamanya bukanlah orang percaya yang berkenan di hadapan Tuhan. Ketiga, karena iri hati terhadap sesama. Sifat iri hati kepada sesama akan menimbulkan permusuhan yang cukup berat. Seberapa sering seseorang berkata bahwa dia lebih lama di tempat itu tetapi yang mendapatkan promosi adalah orang baru sehingga iri hati pun timbul. Sifat iri hati sangat berbahaya dan sangat disukai oleh iblis. Keempat, karena tidak mengerti tuntunan Tuhan. Setiap orang percaya harus tahu bahwa setiap langkah kita diatur oleh Tuhan. Apapun yang Tuhan izinkan kita diperhadapkan, apakah baik atau kurang baik, yang pasti adalah yang terbaik yang dari Tuhan. Permusuhan terjadi jika kita tidak paham maksud Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Karena itu permusuhan harus dihindari. Oleh sebab itu, hubungan yang intim dengan Tuhan sangat mutlak diperlukan. Hidup kita rapuh jika tidak dekat dengan Tuhan. Tidak ada damai sejahtera di luar kehadiran Tuhan. Mari belajar seperti Raja Daud, yang mempercayakan hidupnya dalam pemeliharaan Tuhan. Musuh orang benar pada akhirnya akan malu dan mundur daripada orang benar. Karena itu, mendekatlah kepada Tuhan agar musuh-musuh kita menjauh dari kita. Apa kata Alkitab mengenai ketidakinginan untuk berdoa? Doa adalah sumber kekuatan perjalanan rohani orang Kristen dengan Allah. Doa menghubungkan kita dengan Allah. Doa adalah cara yang aktif untuk mengasihi dan berhubungan dengan orang lain. Dan doa meluangkan tempat dalam hati sang pendoa untuk mendengar koreksi Allah. Alkitab menasehati kita untuk tetaplah berdoa, sehingga sikap yang bermalas-malasan berdoa adalah dosa. Apapun yang menghambat hubungan kita dengan Allah atau yang menggiring kita pada pengandalan diri adalah kesalahan. Kita dapat menganggap tindakan Adam dan Hawa dalam Kejadian pasal 3 sebagai ketidakinginan berdoa. Mereka makan dari pohon pengetahuan baik dan jahat dan menjadi malu berkomunikasi dengan Tuhan ketika Ia datang menjenguk mereka di taman. Oleh karena dosa mereka, hubungan mereka dengan Allah terputus. Komunikasi mereka dengannya terhambat. Ketidakinginan Adam dan Hawa itu berdosa, dan disebabkan pula oleh dosa. Apakah Anda dapat membayangkan seseorang berkata dia teman terdekat Anda namun tidak pernah berbicara dengan Anda? Hubungan tersebut, jika betul-betul ada, tentunya merenggang. Sama halnya hubungan dengan Allah seperti itu akan gersang dan tidak menyenangkan tanpa adanya komunikasi.
Ketidakinginan berdoa berbalikan dengan hubungan yang baik dengan Allah. Umat Allah mempunyai keinginan yang alami untuk berkomunikasi dengan Tuhan mereka. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu perintah Alkitab untuk berdoa diikuti oleh janji-janji yang indah. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Kristus adalah teladan terbaik akan gaya hidup yang berdoa. Ia adalah seorang pendoa, dan ia mengajar pengikutnya untuk berdoa. Jika anak manusia menganggap dirinya perlu berdoa, bagaimana lagi dengan kita? Ketidakinginan berdoa mengabaikan karunia perantaraan yang telah dipercayakan pada kita. Kita dipanggil untuk mendoakan saudara-saudari kita di dalam Kristus. Paulus sering meminta doa umat Allah bagi dirinya dan ia juga setia dalam mendoakan mereka. Nabi Samuel menganggap doa bagi umat Israel sebagai bagian yang penting dalam pelayanannya. Mengenai aku, jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus. Menurut Samuel, keengganan berdoa adalah dosa. Ketidakinginan berdoa bertentangan dengan perintah Allah untuk mengasihi orang lain. Dan kita tidak sebatas mendoakan orang yang layak didoakan saja. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Yesus memerintah supaya kita mendoakan orang yang menganiaya kita. Inilah pesan Kristus, yakni mengasihi dan mengangkat semua orang dalam doa, bahkan mereka yang sulit dikasihi. Doa meluangkan tempat untuk mendengar koreksi Allah. Ketidakinginan berdoa mengurangi kemampuan kita untuk mendengar Kristus ketika Ia membisikkan saran atau tuduhan pada roh kita. Ibrani 12 ayat 2 mengingatkan kita bahwa Kristus adalah yang membangkitkan iman kita dan memeliharanya dari permulaan sampai akhir, tanpa berdiamnya rohnya di dalam hati kita. Maka kita akan tersesat di jalan yang sulit karena mengikuti pertimbangan pribadi kita. Ketika kita mendoakan supaya kehendak Allah terjadi di bumi seperti di sorga, menyimpangnya kehendak kita akan segera terungkap. Matius 26 ayat 41 juga memberi kita peringatan lain. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ketidakinginan berdoa membutakan hati kita akan godaan yang mengepung dan semakin menjerumuskan kita ke dalam dosa. Hikmat kita hanya berkembang melalui penerangan dan arahan Roh Kudus, dan hanya melalui kuasa Roh Kudus dapatkah doa kita menjadi efektif. Doa adalah tali kehidupan yang menghubungkan kita kepada Allah. Kristus mencerminkan hidup yang senantiasa berdoa dalam pelayanannya sehingga kita perlu mengikuti teladannya. Seperti pohon di tepi aliran air, Mazmur 1 ayat 3 berkata, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Pemazmur menggambarkan kehidupan orang percaya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Perhatikan bahwa pemazmur tidak menggambarkan orang yang berbahagia itu sebagai pohon yang tumbuh, atau pohon yang tertanam, melainkan pohon yang ditanam di tepi aliran air
Apa yang pemazmur ingin sampaikan adalah bahwasanya pohon itu tidak tumbuh di tepi aliran air secara kebetulan atau sebagai akibat dari proses yang alamiah. Pohon itu tidak akan pernah tertanam di tepi aliran air seandainya tidak ada seseorang yang secara sengaja menanam bibit pohon itu di sana. Ini merupakan kiasan yang sangat indah untuk menggambarkan orang yang pada akhirnya menemukan kebahagiaan yang sejati di dalam hidupnya. Kebahagiaan sejati tidak akan pernah timbul, baik secara spontan, natural, maupun dengan usaha yang timbul dari kehendak seorang manusia. Sama seperti biji pohon tidak dapat memutuskan untuk tertanam di tepi aliran air, manusia tidak dapat membuat keputusan apapun untuk membuatnya hidup dalam kebahagiaan. Satu-satunya cara agar seseorang dapat menemukan kebahagiaan di dalam hidupnya adalah apabila ada seorang pribadi yang berkuasa atas orang itu, yang berintervensi dan menempatkan orang itu ke dalam hidup yang baru. Pribadi yang dimaksud tentu saja adalah Allah, melalui Roh-Nya yang kudus. Pohon yang ditanam di tepi aliran air akan tumbuh subur dan menghasilkan buah pada musimnya. Keberadaan buah menunjukkan bahwa pohon tersebut memiliki makanan yang berlimpah sehingga ada bagian yang dapat disimpan sebagai cadangan makanan untuk bertahan hidup ketika musim kering tiba. Tidak hanya itu, buah tidak hanya berguna bagi pohon itu sendiri tetapi juga bagi sang penanam pohon. Orang itu menanam pohon itu di tepi aliran sungai dengan harapan suatu saat kelak ia akan menikmati buah-buah yang matang, manis, dan segar yang pohon itu hasilkan. Demikianlah halnya mereka yang telah menemukan Yesus Kristus dan menerima hidup yang baru. Mereka tidak akan berkekurangan dalam segala hal yang baik yang mereka butuhkan. Mereka sama seperti Daud yang di dalam mazmurnya mengatakan, "Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku." Tidak hanya itu, hidup mereka akan berkelimpahan dengan kasih karunia Allah sehingga akan selalu ada berkat yang bisa mereka bagikan sebagai buah untuk membangun orang lain dan terutama untuk memuliakan Allah yang adalah Sang Penanam. Dengan demikian, seperti kata pemazmur yang mengatakan bahwa daun pohon itu tidak akan layu, anak-anak Tuhan yang telah terlahir kembali tidak akan berputus asa. Justru sebaliknya, mereka akan selalu memiliki pengharapan dan pengharapan itu tidak akan mengecewakan mereka. Mereka akan giat bekerja bagi kerajaan Allah dan sekalipun lelah, mereka akan menemukan sukacita di dalam setiap jerih payah mereka sebab Kristus akan selalu bersama-sama dengan mereka. Mereka akan mendapati apa yang mereka kerjakan berhasil sebab Allah menyertai mereka dan mendengarkan serta mengabulkan doa-doa mereka. Karena itu, pastikan hidup kita telah ditanam Allah di tepi aliran air yang membuat hidup kita berbuah setiap saat. Tidak jarang kita bertanya dalam hati kita, mengapa orang yang hidup takut akan Tuhan masih mengalami berbagai kemelut dan pergumulan, bahkan bencana dalam hidupnya, dipecat dari pekerjaan, mengalami penyakit yang parah, bahkan kehilangan orang-orang yang dia cintai. Hari-hari ini memang sangat banyak orang yang mengalami hal yang demikian. Lalu muncul pertanyaan lain, apakah Tuhan berubah dengan janjinya? Jawabannya tentu tidak. Tuhan tidak pernah berubah. Janjinya ya dan amin. Kalau membaca Mazmur pasal 6 ini kita bisa belajar bahwa Daud yang begitu sangat mengasihi Tuhan juga mengalami pergumulan yang sama. Daud mengalami pergumulan yang demikian berat.
sampai seluruh tubuh ia terasa sakit dan lemah. Selaras dengan pemahaman Perjanjian Lama bahwa penderitaan adalah akibat dari murka Tuhan atas dosa manusia, itulah sebabnya dalam ayat 2 Daud berkata, "Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu." Suatu ungkapan doa permintaan supaya mendapat belas kasihan Tuhan. Kalau membaca kisah ini kita dapat memahami bahwa pergumulan hidup dapat dialami oleh semua orang. Entah dia orang percaya Tuhan, orang saleh ataupun orang fasik, semua mengalami pergumulan baik karena akibat dosa ataupun karena Tuhan izinkan terjadi. Tapi kabar baiknya adalah bahwa orang yang percaya pada Tuhan selalu ada pengharapan. Selalu ada janji-janji Tuhan untuk melepaskan setiap orang percaya dari setiap pergumulan. 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, "Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Oleh sebab itu sesulit apapun hidup Anda, tetap setia. Datang pada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita dicobai melebihi kekuatan kita. Jangan putus asa. Selalu ada jalan yang Tuhan bukakan pada saat jalan yang kita lalui tertutup. Pastikan setiap hari membangun hubungan dengan Tuhan lewat doa, pujian penyembahan dan membaca firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Bapa Surgawi, berilah aku keberanian untuk mengungkapkan kepedihanku yang terdalam, dan untuk menyambut hadirat dan pemulihan-Mu dalam situasi yang sedang kuhadapi. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua.
bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.